Afwan, ini suara anak enggak? Tes, tes. Ini maaf, suaranya kedengeran? Aman, bagus. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinah wa atamma alaina ni'matah wa ja'alna bi fadlihi wa ihsanihi khairu ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ini yang nggak lagi berhalangan barangkali bisa di open kameranya supaya kayak nggak satu arah gitu biasanya. Oh ya, aneh izin lagi di jalan. Oh, oke. Buat yang lainnya mungkin yang memungkinkan gitu buat open kamera. Halo Pak Dia. Oke, mungkin lagi pada berhalangan ya. Supaya nggak ngulur waktu, langsung aja ke sesi yang pertama, yaitu sesi baca kitab. Barangkali ada yang mau mengajukan diri atau mau ditunjuk aja? Oke, langsung aja ke Kang Faza. Mangga Kang Faza. Lanjut dulu ke Kang Faris. Kang Faris gimana? Hadir. Ya. Cara nggak arti di robnya? Ya, pendek aja. Ini dari sama artinya ini teh. Dari judulnya aja. Ya, yuk sama ngertiin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zikru qabla al-wudu'i. Zikir sebelum wudu. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Awalan lafzul hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak berwudu. Wala wudu'a dan wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Dan tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala. Ya, kedudukannya masih belum bisa. Oke, makasih banyak buat yang Faris. Mungkin biar Kang Faza gimana? Faza udah nyampe? Kalau itu ke Teh Melvi aja, Teh Melvi. Mel, hadir Mel? Hadir, tapi ini diiringi suara sabako. Kedengeran Apa nggak? kok?
Hah? Enggak dengar. Enggak dengar. Oke tuh. Yang mana? Yang nomor 58. Oke. Bisa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada wudu bagi siapa yang belum menyebut, yang tidak menyebut nama Allah ya di dalam wudu itu. Lagi Ya, yang sama yang saniannya memang. Tanian syarhu mufradatil hadithi, kedua syarah atau penjelasan mufradat hadis. Qauluhu bismillahi, perkataannya bismillah ai abtaidu aku memulai. Ya. Abtaidu wudu'i mutabarrikan bismillahi rajian al-qabulu. Bang Basar, maaf, boleh sambil dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qabulu was-saddadu. Tadi ubtudi'a ya, maaf. Ubtudi'a. Ubtudi'a. Berarti dimulai. Oke. Rajian al-qabulu wasadadu qala as-Sa'di. Qala Sa'di rahimahullah ai ubtudi'u gimana sih, Bang? Ubtudi'a. Ubtudi'a. Ubtudi'a bikul ismin ubtudi'a bikul ismin lillahi ta'ala li'anna lafzu Lafzo. Li'anna lafzo. Okay. Li'anna lafzo isim mufradun. Mufradun mudofun atau Ya, mufradun mudhafun. Mufradun mudofun fi ma hadza Faya'ummu. saya jami'ul asma'il husna. Perkataannya bismillah, yaitu dimulai wuduku mutabarrikan, nggak tahu, dalam rangka memohon keberkahan. Dalam rangka memohon keberkahan, bismillah, dengan nama Allah, rojian apa? Dengan harap. Dengan keinginan boleh, kalau mau dibedain. Roja yarju. Oh ya. Dengan keinginan menerima bukan penerimaan. Dengan keinginan untuk diterima, gitu aja. Dengan keinginan untuk diterima. Dan asadatu di apa ya? Lewat dulu aja. Itu antara sadad atau dipenuhi aja lah. Sadad dipenuhi. Sama aja sebenarnya sinonim. Oh iya.
Oke. Keinginan untuk diterima dan di apa tadi? Kasih dulu. Dipenuhi, Dipenuhi. dikabulkan. Kabulkan. As-Sa'di berkata, rahimahullah, Allah merahmat. Apa sih rahimahullah teh? Allah ya Allah menjaganya. Yaitu dimulai dengan setiap nama untuk Allah Ta'ala karena lafaz ismun mufrad dan mudhof. Faya ummu teh apa? Umum. Mencakup, umumnya boleh. Maka pada umumnya mencakup nama-nama Asmaul Husna. Oke, ya, makasih banyak buat Teh Novi. Mau sambil nyoba ini nggak Mel? Ngedudukin irobnya Mel? Apa? Mau sambil nyoba nyebutin kedudukan irobnya nggak Mel? Ya, yang mana? Dari atas berarti saya tadi sebenarnya belum. Sampai bawah. Coknya orang coba. Enggak. An, jar, abi, majrur, sa'idin, mudhof. Abasar minta dari atas dari jodoh tapi belum yang pas yang sama baris. Oh, iya Allah. Nah, dari situ Mel. Adzikru qabla. Ya. Adzikru mubtada, qabla teh huruf jar. Tapi kedudukannya apa jadi majrur? Zorof. Zorof. Majrur. Salah. Wahwa mudhof. Kan adzikru mubtada. Qabla zorof wahwa mudhof. Al-wudu'i mudhofun ilaih. Qabla al-wudu itu khobar jumlah. Syibhu. Oh, syibhu jumlah. Oke, syibhu jumlah. Bismi apa sih jar majrur? Allahi bismi jar majrur. Isminya wa huwa mudhof. Allahi mudhofun ilaih. Terus udah atau lagi? Awalan. Enggak tahu. Yang mana yang lafzu? Lafzu mubtada wa huwa mudhof, al hadithi mudhofun ilaih. Enggak tahu apa lagi. Terus an jar harfu jar abi majrur isim majrur hurairata sifat gak sih atau badal? Badal. Hurairata mudhof ilaih. Oh, dua-duanya udah pilih. Berarti Abi sama Hurairatanya. Enggak. Nah kamu udah kel. Aku nggak connect. Bentar. Ulang ya. Jar harfu jar Abi isim majrur wa huwa mudhof ya. Hurairata mudhofun ilaih. Terus anhunya lewat ya. Qala fi'il madi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Itu ada fa'ilnya. Mana? Oh, qala. Oh iya. Hurairah berarti fa'ilnya. Oh, pertama. Ya benar huwa. Nanti kalau yang kalau yang pertama. Terus qala fi'il madi marfu mabni fi'il madi terus rasulu fa'il Allahi teh
Rasulu fa'il wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Salam lewat. La. Kalau la apa? Dasar la apa ih? Yang jelas sinyal anak kayaknya ya. La sholata apa? Kola. La sholata. Oh, la. Ini la nafiyah. La nafiyah sholatanya jadi apanya? Isim la. Oh, la nafiyah sholata isim la. Li apa sih? Harfu jar. Liman isim majrur itu. Terus la nafi wudu'a isim apa sih? Isim la. Terus lahu la harfu jar hu isim majrur. Iya gak sih? Terus wa atof la tadi teh apa sih? Harfu la. Apa la nafi? Wudu'a isim la udah itu mah sama ya liman. Terus lam la apa sih ini teh lupa aku. Harfu jazm. Oh ya, harfu jazm. Itu maaf. La wudu'a lahu shibhu jumlah wa huwa khobar. Liman la wudu'a lahu. Khobarnya. Bentar. Apa yang la wudu'a lahu teh shibhu jumlah. Iya. Liman la wudu'a lahu itu shibhu jumlahnya untuk khobar la. Oh. Aku masih mengerti sebetulnya. Terus lam yadhkari yadhkurinya jadi apa? Jadi fi'il aja atau gimana? Ya fi'il aja, fi'il jazm mu'rab. Fi'il jazm. Fi'il jazm ya fi'il madi ya. Ya Fi'il mudhari majzum. Terus udahlah aku nggak tahu. Isma jadi maf'ul bih bukan? Betul. Allah wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Ta'ala apa? Ta'ala alaihi jumlah i'tiradiyah. Dah gitu. Ta'ala alaihi jumlah i'tiradiyah. Oke, makasih banyak ya. Terima kasih juga. Satuan lagi mungkin ya yang tadi yang dibacain sama Tenafi belum disebutin kedudukannya. Boleh sama Anabil? Tes. Anabil ada? Oke, kalau gitu sama apalah. Ya, gimana? Ini yang Gimana, ikutin kedudukan yang bagian dibaca sama LP. Langsung aja deh ke syarah mufradat hadisnya aja, langsung ke situ. Oke. Yang dari ya. Oke, sanian yang kedua, syarahun mufradatul hadisi. Syarah mufradat hadis. Udah diartiin ya?
Maaf, Oh, udah diaktin. Jadi gimana? Tinggal disebut i'rabnya kedudukannya Kang. aja. Oh, iya robnya. Qauluhu fi'il fa'il. Kayak gitu. Nanti sambil Iya, dibimbing iya sama dari Abah. Sanian, Hah? Dari mana? Oh, dari Sanian. dari Sanian. Oke, oke. Sanian. Sanian apa, Mas? Sanian apa, Mas? Bukan artinya. Kedudukannya. Sanian tamyiz, tamyiz. Tamyiz bukan? Mas'ul Khafid aja. Aduh belum belajarin euy. Syarhu. Syarhu Asluhu fisanin. Asluhu fisanin. asluhu. Ya, itu. Syarh syarhu mubtada, mufradatul hadisi khobar, apa? Domiah dob apa? Mudhof ilaih. Ilaih mufradat. Ya, Mufradat mudhof ilaih. iya. Oh, mufradat mudhof ilaih al hadisi mudhof ilaih, mufradat mudhof. Iya. Khobarnya qauluhu sampai akhir tuh. Oh, qauluhu. Qauluhu fi'il fa'il. Bismi bismi Qauluhu mubtada. oh, mubtada. Qaul isim masdar. Oh, mubtada khobar. Bismi mubtada khobar. Allahi khobar. Min bismi. Ai ibtid ibat ibtida. Ibtida. Bukan ibtida. Ubtudi'a. Kang. Oh, ubtudia. Ubtudi'a. Ya, ubtudia. Fi'il. Fi'il fi'il apa ini? Madi majhul. Maksudnya itu fi'il madi majhul. Iya sama fi'il madi majhul, wa-nya itu sebagai atof, du'iyanya maktuf. Wudu'i Mutabat. itu Kang. Wudu'i jadi naibul fa'il. Aduh, salah. Wudu'i. Jadi naibul fa'il. Mutabagikan. Jadi maf'ul bih. Maf'ul mutlak. Maf'ul li ajli. Maf'ul ajli. Bismillahi. Bismi isim mubtada khobar. Allahi mubtada khobar. Rojian. Masdar. Maf'ul li ajli kedua. Oh, maf'ul ajli kedua. Rojian al-qabuli. Menjadi mudhof ilaih. Al-qabulu aja. Oh, al-qabulu. Oh, dia jadi apa itu tuh jadi khobar. Khobar min Ini bismillah. jadi fa'il dari masdar muawwal rojian. Buset. Iya, kayaknya. Wassadadu. Apa? Ma'atu. Atap ma'tuf. Qala fi'il madhi. As-su'adi. As-sa'di. Fa'il. Ai. Ubatudi'a. Fi'il madhi majhul. Bikulli. Jar majgur. Ismi. Bikulli ismillahi ta'ala. Ismi. Mubtada. Lillahi. Enggak usah mubtada Kang, langsung aja mudhof. Wa huwa mudhof ilaih. Bahwa mudhof ilaih. Li anna. Li harfu jar. Anna. Isim fi'il anna. Li anna lafzun. Li anna lafzun. Khobar anna. Khobar annanya mufrad. Lafdho jadi isim anna. Oh, li anna lafdho jadi isim anna mufradun.
jadi khobar anna, mudhafun. Dia jadi sifat mausuf. Enggak, khobar kedua dari lafzo. Oh. Jadi khobar kedua dari mufrad. Faya'ummu. Maka faya'ummu. Fa harfu nasbin. Harfu syarat. Jawab syarat. Salah ya? Salah, aduh. Faya'ummu apa, Bas? Pak Atof aja. Pak Atof. Oh. Fa atau fiya'ummu fi'il mudhari' jami'ul asma'il husna. Jami'ul asma'il husna sebagai khobar. Jami'u. Oh, salah. Gimana dong? Jami'u khobar. Al asma'i jadi Nah, fa'il aja, fa'il. oh, astagfirullah, kok jadi khobar sih? Jami'u fa'il. Al asma'i jadi mudhof ilaih, al husna jadi sifat mausuf. Yo, assalamualaikum. Oke, makasih banyak buat apalah. Mudah-mudahan tadi kita sambil belajar ya dikit-dikit ya dari Abasor tentang kedudukan gitu yang udah lama nggak baca, bisa sambil murajaah juga. Buat selanjutnya kayaknya udah mulai panas gitu ya. Mudah-mudahan masih semangat. Coba pingin sebelum masuk ke materi inti, pingin ini dong semuanya ngeluarin emoticon terbaiknya di malam ini gitu supaya ramai dulu gitu di Google Meet-nya. Yang lainnya ya. Teh Muti gimana? Teh Muti, Teh Hasya. Oke, alhamdulillah amin. Langsung aja kita lanjut ke acara intinya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Teh Fadia. Kepada pemateri, saya persilahkan. Sebenarnya suaranya terdengar. Kedengar, Pak? Kurang jelas aja, Pak. Maaf. Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu alhamdulillah mencuri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan buat bisa berkumpul, dan misalnya saya diamankan untuk menyampaikan materi, tapi saya yakin materinya materinya belum matang, materinya masih mentah, masih banyak kurangnya dan kesalahan. Jadi mohon dimaklum dan mohon bantuannya buat teman-teman yang lain yang lebih pengetahuannya lebih bagus dari saya untuk membantu. Di sini kan mau membahas beberapa doa-doa sebelum wudu, setelah wudu, terus doa setelah adzan, beberapa doa iftitah dan sedikit tadaburnya. Mungkin biar nggak kemalaman ya, langsung aja. Yang pertama saya akan membacakan dulu doa-doanya, baru tadaburnya di akhir. Yang pertama itu doa setelah wudu. Dari beberapa riwayat yang ada bahwa itu kan dari beberapa riwayat yang ada itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa sebelum wudu itu, hadisnya itu lemah, tapi lemahnya itu enggak sampai derajat yang parah gitu, jadi masih bisa untuk diamalkan.
Makanya sebelum wudhu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada gimana ya? Kalaupun ada yang berbeda pendapat, misalkan kayak di organisasi sebelah misalnya, kan ada doanya tuh. Itu saya kurang tahu ya. Jadi saya akan menjelaskan itu. Terus Bismillah itu berdasarkan jadi sebetulnya hadis dari Abu Hurairah bahwa rasa kaliman lahu di alahu walahu di aliman lam Rasulullah. Jadi tidak ada salat bagi yang tidak berwudu dan tidak berwudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Itu hadisnya. Oh iya. Terus lanjut doa setelah wudu. Oh iya, buat dari slide selanjutnya. Sama saya nggak disebutkan hadisnya soalnya panjang-panjang. Sama saya slide-nya sama hadis-hadisnya sama saya dipisahin di slide yang lain. Terus yang kedua doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu itu kalau dari kitab Muslim yang pertama itu kan yang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa intinya dia kayak kalimat syahadat ya. Dia di hadisnya itu jadi hadis yang ini jadi yang saya temuin di Muslim itu yang asyhadu an la ilaha itu riwayatnya sama dari Imam Muslim tapi dari sahabat Uqbah bin Amr. Hadisnya cukup panjang. Yang intinya di hadis itu tuh sama aja sama yang sama hadis yang lain gitu. Masih nyambung ke hadis yang kedua yang menjelaskan hukum ajaran Nastawabina wa ta'ala itu kan tambahan dari riwayatnya Imam At-Tirmidzi ya. Tapi awal doanya sama asyhadu an la ilaha illallah. Tuh. Apa namanya? Pokoknya dua hadis itu sama aja riwayatnya dari Imam Muslim. Cuman bedanya yang kedua tuh ada tambahan yang Allah bacanya dari Imam At-Tirmidzi. Yang keduanya sama-sama harus bisa dimakan. Terus lanjut yang ketiga doa setelah azan. Nah kalau buat doa setelah azan ini yang pertama pasti membaca dulu salawat ya karena udah jelas ada hadisnya dari Abdullah bin Amr ya, intinya apabila kalian mendengar muadzin kan maka ucapkanlah apa yang seperti muadzin ucapkan. Terus kemudian jangan lupa untuk bersalawat untukku. Maka niscaya Allah akan bersalawat untukmu 10 kali. Intinya kayak gitu kan. Makanya pasti kayak berarti di sunahnya buat salawat dulu baru setelah salawat baca doa azan setelah azan. Setelah azannya udah pada hafal ya yang Allahumma rubah hadhihi da'wati tammah. Saya akan bacakan saja artinya. Ya Allah Tuhan, ya Allah, ya Tuhan panggilannya sempurna dan sangat ditegakkan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah beliau dalam tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Nah, terus saya tuh nemu ada yang akhirnya tuh pakai innaka antal innaka tuhriful mi'ad. Ada hadis ya terus dia juga ada di dalam bukunya tuh innaka tuhriful mi'ad. Nah saya belum tahu kedudukan hadis yang pakai innaka tuhriful mi'ad. Sebenarnya kalau saya lihat tadinya sama-sama diriwayatin itu dari Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim kalau nggak salah. Cuman bedanya nggak salah. Yang nggak pakai innaka tuhriful mi'ad itu riwayatnya Imam Al-Bukhari. Tapi kalau yang pakai innaka tuhriful mi'ad itu kalau nggak salah dari riwayatnya Imam Al-Baihaqi. Saya belum tahu juga kedudukan hadis itu apakah sahih atau tidak. Cuma yang jelas pasti kalau yang dari Imam Al-Bukhari udah jelas pasti sahih. Terus lanjut buat yang doa istiftah ada banyak kan ya, ada beberapa variasi. Kalau di usul Muslim sendiri ada 6. Tapi saya menyantumkan di PPT-nya 4 ya. 2 lagi nggak saya cantumin gitu. Kalau kalian pengen
Kamu bisa buka aja gitu bacain dulu. Ini yang pertama ada Allahumma baik dan yang sudah biasa. Pasti yang pertama sama kedua familiar ya, udah sering sama kali juga pasti diamanin. Saya baca bukunya aja. Yang pertama artinya, ya Allah jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahanku sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahanku dengan es, air, dan embun. Itu yang pertama. Di situ diriwayatkan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari juga sama meriwayatkan hadis itu, cuman letak perbedaannya tuh di akhir sunan akhirnya gitu. Yang bisa jiwal ma'iwal barat. Kalau nggak salah yang Imam Al-Bukhari itu bil ma'i dulu, terus lagi wal barat. Kalau tidak salah. Terus lanjut ke yang kedua, yang ini juga sama ya, yang subhanaka Allahumma familiar. Artinya ya Allah, maha suci engkau dengan memujimu, maha berkenan namamu, maha luhur kemuliaanmu, tidak ada Tuhan yang berarti selain engkau. Nah, itu pun riwayatnya dari Imam Muslim. Terus lanjut yang ketiga. Oh ya, paling yang kedua itu yang mengumpulkan itu dari sahabat Umar ya, kalau tidak salah dari Umar bin Khattab. Lanjut aja ke yang ketiga. Yang ketiga ini yang panjang. Saya juga belum hafal. Yang wajah tu wajah lagi fataras samawati wal ardu hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahiyyi wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dalam nafsi wa raftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'atiha la yasrifu anni sayyi'atiha illa anta labbaika wasa'dika wa khairu kulluhu fi yadika wa syarru laysa ilaika wa nabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjang ya. Apakah kalian hafal? Kalau saya tidak. Artinya bisa artinya mungkin kalian bisa boleh dibaca sendiri ya. Kalau berniat dengan dibaca artinya gitu biasanya. Soalnya waktunya takut kebenaran, jadi saya lanjut artinya. Lanjut ke yang terakhir, nggak terakhir, yaitu doa iftitahnya. Ini pun saya baru tahu ya ketika menyiapkan materi ini, saya baru tahu ternyata ada itu doa iftitah yang ini. Allahumma rubba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fiha kanu fiha yakhtalifunna dini min ikhtalifihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya'u ila siratin. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, Maha Pencipta langit dan bumi, Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau lah hakim di antara hamba-Mu tentang apa yang mereka perselisihkan. Jauhilah aku ke jalan luar yang benar dari perselisihan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi petunjuk pada jalan yang lurus bagi siapa yang Engkau kehendaki. Ini hadisnya diriwayatkan sama Imam Muslim. Kalau tidak salah. Ini kita ada dua lagi. Saya tidak akan menyebutkannya. Mungkin kita beberapa doa-doanya. Lanjut ke tadabbur juga saya tidak akan menjelaskannya begitu dalam. Soalnya saya pun belum bisa memaknai dari setiap jika doa-doa tadi gitu. Kalau ingin mentadabburinya sangat kalau ingin bisa memaknainya mendalam banget kan harus paham dulu tuh, harus benar paham dan menguasai maknanya apa gitu. Jadi saya bakal ngomongin sedikit. Yang pertama itu tentang menjaga wudhu. Kenapa mengingatkan menjaga wudhu karena ini masih sering, kebanyakan orang masih sering melalaikan pengamalan ini gitu.
Padahal menjaga wudhu itu bagian dari sunnah Nabi kan, karena Allah sendiri, kita udah tahu bahwa Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang suci gitu. Sedangkan wudhu itu kan termasuk bersuci, dan termasuk Nabi pun beliau itu selalu menjaga sucinya setiap kali hendak berzikir kepada Allah. Kali selalu senantiasa menjaga wudhu setiap kali berzikir kepada Allah. Maka dari itu apa ya yang dimaksud menjaga wudhu dari sini itu bukan berarti menjaga wudhu biar nggak batal sama sekali dengannya, bukan kayak gitu. Tapi menjaga wudhu di sini itu bermakna bahwa setiap kali kita hadas atau setiap kali kita harus senantiasa ngambil wudhu lagi gitu, senantiasa dalam keadaan suci lagi. Dan pasti sulit buat mengamalkannya, karena kalau misalkan berapa kali kita bolak-balik, berapa kali kita batal, misalkan harus wudhu lagi, pasti sulit mengamalkannya. Apalagi mungkin ya ini, apalagi kalau perempuan kan, karena kalau perempuan kan biasa suka pakai skincare, kalau misalkan make up, pasti kan kalau misalkan setiap kali hadas, setiap kali batal harus wudhu lagi, pasti kan mungkin risih nanti skinnya hilang, kalau makeupnya nanti hilang, harus nol dari awal lagi, malas jadi kayak gitu kan. Tapi karena menjaga wudhu ini sunnah Nabi dan sepertinya hampir jarang yang mengamalkannya, jadi kita harus siap menjaga sunnah Nabi kan, maka harus dipaksain gitu buat agar kita tuh senantiasa menjaga wudhu. Karena kalau misalkan nggak dipaksain, nggak bakalan pernah bisa ngamalin ya gitu. Mau nggak mau harus mulai dari pemaksaan, terus dipaksain meskipun malas ya. Coba meskipun nggak setiap kali hadas, minimal setiap udah beberapa kali jaga lagi wudhunya gitu. Soalnya coba pikirin kalau misalnya seandainya gini, kita kan nggak tahu kita itu bakalan mati kapan, waktunya kapan, dalam kondisi apa. Kalau misalnya seandainya Allah sudah nyawa kita, sedangkan kita dalam kondisi wudhu, berarti kita bertemu Allah dalam keadaan bersuci dong. Kan maksudnya ya kayak gitu juga maksudnya. Kalau saya pribadi suka ingat-ingat kesannya gitu. Gimana kalau misalnya meninggal dalam keadaan bersuci gitu, berarti bertemu sama Allah dalam keadaan gak suci, sedangkan Allah menyukai orang-orang yang suci. Terus ini selain terus ketika kita sudah senantiasa ini kan menjaga wudhu itu bagian dari salah satu menjaga wudhu bagian dari mengamalkan ilmu kan, supaya kita sudah mengetahui ilmunya. Maka ketika sudah kita bisa menjaga wudhu, kita bisa naik tuh ke tahap selanjutnya, yaitu salah satu wudhu. Meskipun nggak harus bisa menjaga wudhu harus salah satu wudhu, tapi yang namanya salah satu wudhu kan, ini juga salah satu wudhu, berarti kan salat sunnah setelah berwudhu. Kalau misalnya kita udah bisa rutinitas sholat itu jaga, pasti amal-amal sunnah yang lainnya pun bisa kita tingkatkan. Terus lagi bisa keutamaan wudhu juga gitu kan, banyak banget disebutin dalam hadis. Kalau keutamaan wudhu itu salah satunya Quran muhajalin akan menerangkan anggota wudhunya bakalan jadi percaya kan akhir itu. Jadi masa sih kita nggak mau anggota wudhu kita akan bercahaya ketika nanti di akhirat. Sedangkan kalau kita ingin dapat Quran muhajalina, jadi kan kita harus wudhu. Berarti bukan berarti wudhunya yang asal-asalan, cuman wudhu di saat buat sholat doang, ya kan harus ada usaha yang lebih, ya enggak? Berarti kayak harus
eh, perbanyak wudunya, terus wudunya juga disempurnakan tuh. Terus ya, terus ada menunggu azan atau tahiyat khafifnya di situ. Kalau misalnya ya kita ingin mengamalkan amalan tahajud, menunggu waktu sholat, mau perempuan mau laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan pasti di masjid ya, kalau perempuan misalkan di rumah nggak di masjid juga, berarti kan amalannya apa? Berarti kan kita yang pertama harus wudhu dulu, udah itu pengamalan selanjutnya dengan melaksanakan sholat syukur wudhu, udah dapet tuh pahala menunggu. Terus kalau di masjid bisa dengan sholat tahiyatul masjid. Belum kita juga pasti bakalan mendapatkan pahala menunggu waktu sholat kan. Keutamaan buat aja tuh. Tuh kan udah ada beberapa poin pahala yang kalau kita nggak melakukan, kalau seandainya kita nggak melakukan yang pertama, kita nggak bisa ngabisin poin pahala yang kedua. Misalnya gini, kalau misalnya kita ingin mengamalkan sunnah tahajud, tapi kita nggak punya wudhu atau nggak jaga wudhu kan, ya kita nggak akan bisa mengamalkan tahajud kan. Ini ya, ini aku lakukan itu. Terus keutamaan sholat, kan keutamaan sholat juga akan mendapatkan kafarat, akan mendapatkan manfaat dengan langkah kita masjid, menggugurkan dosa kita, terus dengan kita menunggu waktu sholat juga. Keutamaan kan mendapatkan istighfar dan sholawat jadi pahala ikan. Itu kan nggak semua orang bisa mendapatkan itu, kecuali yang emang mereka tahu ilmunya dan ingin mengamalkan. Terus nih, yang selanjutnya yaitu cari tahu keistimewaan setiap amal. Kalau misalnya kita tahu keistimewaan setiap amal, pasti setidaknya meskipun nggak setiap saat kita bakalan bersemangat untuk mengamalkannya, tapi setidaknya ada sebagai pengingat gitu. Keistimewaan itu tuh sebagai pengingat bahwa aku juga pengen dapetin pahala ini kan, berarti aku harus ngamalin amalan ini gitu. Setidaknya ada sedikit motivasi agar kita ketika kita lagi malas bisa balik lagi gitu, bahwa ini kok tamunya ini sayang kalau gitu ini, semua orang bisa melakukan ini dan kita pun belum tentu tahu pahala yang kita dapetin kan. Dengan kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, pasti bakal membantu kita untuk memperbanyak amalan kita gitu. Terus yang terakhir yaitu seperti hayati dan pahami setiap makna bacaan. Kalau misalnya kita udah tahu bacaannya, jangan cuma sekedar tahu, kita juga harus tahu artinya. Kalau udah tahu artinya, kalau bisa harus dipahami dan dimaknai maksudnya apa gitu. Biar kalau setiap bacaan itu, ketika kita baca itu jadi meresap gitu, meresap ke dalam hati, ke dalam pikiran juga dan raga gitu. Jadi ya proses bertakarub dengan Allah juga lebih nikmati, kayak akan lebih berbekas gitu, dibandingkan dengan ketika kita tidak memahami makna dari bacaannya. Pasti sholat tuh ya cuman kayak sekedar formalitas gitu. Kalau enggak kayak ngelakuin amal-amal kayak ya cuman sekedar formalitas, sekedar mengucapkan aja tanpa ada bekas gitu. Kayaknya mungkin dicukupkan saja itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada polisi. Oke, Masya Allah. Yang udah nyampain lagi kita semua. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke sesi diskusi ya. Kali ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, boleh banget
Langsung aja dibuka mikrofonnya. Gimana? Ada yang masih ada yang janggal gitu mau tanya atau barangkali ada hal-hal yang mau diskusikan, boleh banget dinyalain aja mikrofonnya. Ayo kawan-kawan tambahkan, pasti masih banyak kekurangan sih. Jadi ayo tambahin. Oke. Kalau gitu supaya enggak, saya mau nanya rangkuman tadi tadi ya sama boleh sama Teh Teh Muti yang ketangkep dari tadi penyampaian dia tuh kayak gimana gitu. Mungkin nanti siapa tahu bisa jadi ya buat bahan diskusi gitu setelah disampaikan ulang. Teh Muti ada? Iya, Riz. Sesi tanya jawab ini. Iya, tapi sebentar mau udah tanggung ke ini dulu, mau coba nyampein yang tadi Mut yang ditangkap dari penjelasan pada gitu kira-kira apa aja gitu. Jadi udah ini kita Hizbi ada yang mau ditanyain? Saya mau bertanya. Oke, kalau gitu langsung aja sok. Yang mau tanya boleh. Perkenalkan nama saya Muhammad Redo, izin bertanya terkait tadi kan disinggung tahjud atau datang ke masjid lebih awal. Nah, tahjud itu tuh pertama apa arti asal dari tahjud itu, terus kemudian yang kedua anak lupa ya tahjud. Nah, ya udah kedengeran jelas. Ya kan tadi itu tahjir itu
arti asalnya apa. Terus yang kedua, tahjir itu dari hadis atau kayak apa? Yang keduanya maaf, aduh boleh diulang? Enggak. Sebenarnya itu istilah tahjir itu dari mana gitu? Dari hadis atau dari apa gitu? Istilah dari para ulama atau apa gitu? Jelas kan? Nah, udah. Mungkin langsung ke Teh Fadia. Boleh langsung dijawab. Pertanyaan tentang makna tajir sama istilah tajir itu datang dari mana? Kalau yang saya tahu, tajir itu ya menunggu waktu sholat itu kan kayak bersegera, kayak bersegera, bukan sih, kayak menunggu waktu sholat di awal waktu itu. Kalau apakah itu istilah ada dalam hadis kalau gimana? Saya soalnya ya waktu itu kan sempat disinggung ada kalau misalkan kita harus mengamalkan amalan tahjud itu, kalau pasti nggak akan percaya sama jawabannya. Jadi yang tahu boleh bantu jawab. Fadia, maaf, mikrofonnya boleh didekatin. Suaranya putus-putus. Oh, maaf. Menunggu menunggu waktu sholat itu kayak dia menunggu waktu sholat itu waktu. Kalau istilahnya dari mana, saya tahu istilah tersebut ya dari ada kita pada video juga ada tuh disebutkan kalau tahu harus ngamalin takjil ya menunggu satu orang itu. Apakah itu sekali atau ada yang lain? Saya juga kurang tahu. Barangkali ada yang tahu, boleh nambahkan. Oke, makasih Mbak Fadia. Tadi mau menambahkan terkait tadi pertanyaan dari Aedo. Oh boleh, Abasor? Tentang tahjir itu yang ana tahu, tahjir itu at-tabkir yang pertama, yang kedua al-mubadaroh, yang ketiga al-firor. Intinya adalah bergegas, berlari, apalagi ya, bergegas, berlari, terus terbirit-birit. Nah, itu secara bahasa kayak gitu. Maksudnya apa? Agar kita bisa membedakan mana famshu, mana fafirru. Kan kalau di Az-Zariyat, fafirru ilallah. Nah, berlari-larilah secara terbirit-birit ke Allah. Tahu tentang dunia, famshu fi mana kibiha. Berjalanlah, bukan berlari, bukan bergegas. Nah, untuk membedakan bagaimana kadar ilahi itu harus lebih besar ketimbang kadar muamalah. Itu tahu anak dari beberapa syarah tentang tahjir. Wallahu a'lam bishawab. Kasih banyak kepada Abasor. Barangkali ada yang menambahkan lagi atau pertanyaan.
Edo boleh bertanya lagi gak? Boleh, Bu Dok. MC. Kan itu di situ dijelasin kalau kita tuh ya bukan maksudnya kita tuh emang harus dalam sholat tuh harus meresapi, harus menghayati. Nah, kira-kira dari pemateri ada gak semacam apa toriko atau cara gitu gimana biar kita bisa menghayati, meresapi sholat kita gitu, bacaan ketika sholat kita itu gimana gitu. Kadang kan kalau lagi sholat pikiran kemana-mana gitu. Nah, dari sudut pandang Teh Fadia atau cara Fadia gimana gitu cara agar bisa menghayati dan meresapi sholat itu. Kasih. Ya, makasih banyak buat Teh Edo buat pertanyaannya. Langsung ke Teh Fadia, boleh langsung jawab. Fadia, maaf banget, nanti mau minta tolong supaya mikrofon HP-nya distabilin, dideketin ke mulut ya. Atau boleh pakai headset aja gitu. Kalau dari saya pribadi, saya juga belum saya belum bisa ya mengamalkan itu. Cuman mungkin kayak cara yang bisa dilakukannya. Yang pertama kita pahami makna dari bacaannya. Kita kan udah tahu arti. Kita kan mungkin ya kayak yang pertama kita kan udah tahu artinya juga kayak resapi maknanya terus resapi maknanya terus yang kedua kayak terus yang kedua itu kayak titik biar bisa diresapi biar bisa juga mungkin biasanya kalau itu kayak ingat sama bahwa itu emang benar-benar manusia yang manusia yang kecil terus kayak punya banyak banget biasanya misalnya ingat sama dosa pasti bakalan lebih khusyuk gitu kan bakalan lebih khusyuk dan lebih jadi takut aja gitu paling itu ini kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak buat Teh Fadia buat jawabannya. Barangkali di teman-teman yang lain ada yang punya toriko tips khusus gitu gimana nih supaya kita bisa lebih khusyuk gitu dalam memaknai setiap bacaannya gitu. Barangkali ada yang mau nambahin tentang yang tadi cara supaya lebih khusyuk. Izin Teh Rifa, saya mau nambahin. Boleh apalah. Kalau saya lihat dari referensi altiktok.com ya, itu kata altiktok.com itu disebutkan bahwa ketika kita sholat, bayangkanlah kanan kiri kita itu neraka, anjay. Depan kita itu surga. Nah, belakang kita itu malaikat pencabut nyawa. Nah, sedangkan sejadah kita itu jembatan Sirotol Mustaqim. Seperti itu mungkin. Ulangi nggak nih, Teh Rifan nih, ulangi nggak? Boleh. Ayo tuh, ulangi nggak? Oke, ulangi Boleh. katanya. Ulangi. Katanya, kata altiktok.com, bayangkan ketika kita sholat, itu kanan kiri kita itu neraka. Terus depan kita itu surga. Nah, terus belakang kita itu malaikat pencabut nyawa. Nah, terus sejadah kita itu Sirotol Mustaqim. Nah, kita bayangkan gak usah baca Qurannya, Atas gak kita usah, apa? bayangkan aja. Atas kita apa? Atas kita Awan. adalah
Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu Teh Ripa. Makasih. Assalamualaikum. Ya, izin. Terima kasih banyak. Baru dengar. Gimana? Baru dengar. Baru dengar. Ya, itu mungkin salah satunya ya, dari beberapa. Cuma yang Anda tahu ada satu, yaitu jadiin sholat itu seperti sholat yang terakhir. Makanya kalau sholat bukan di persis, di sholat ini organisasi umum tuh, sebelum sholat tuh pasti sawu sufufakum fa inna taswata sufu minta mawi sholah solu sholatan muadi. Nah, itu. Jadi sholatlah kalian seakan-akan ini adalah sholat terakhir ya. Itu salah satunya. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Afala tadi tambahannya yang luar biasa, juga Edo atas ilmu yang bermanfaat. Gimana? Udah tahu angkat, masih ada yang mau diskusikan? Oke, karena untuk selanjutnya kita langsung aja ke sesi suluk ya, sesi khusus buat sesi suluk. Ada majelis dzikir yang bakal diisi langsung sama Abasor. Pada Abasor, saya persilahkan. Oke, sedikit minta waktunya. Ini internal ya, bentar. Namatin dulu. Maulid. Di sholat apa di Solu. Oke, kelihatan? Aman. Boleh dibaca tuh sama siapa ya? MC boleh arahin siapa yang baca? Nalin. Tadi yang udah ketunjuk belum? Iya, bagus. Tuh aja. Sinyalnya hilang. Gak apa-apa ya, minta sebentar. Dibatas sampai 2135. Ini masih kerekam lagi ya? Udah dimatiin padahal.